Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzan Iraki. Saya dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Saya berada di Fakultas Dakwah Komunikasi, Prodi Bimbingan Konseling Islam kelas 2C dengan NIM 12140101099. Nah, apakah kalian tahu tentang istilah untuk menyebut teori behavioristik ini? Untuk mengetahui lebih dalam teori ini, mari kita simak video ini sampai selesai. Nah, teori ini berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus dan responsnya mendudukan orang yang belajar sebagai individu yang pasif, respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang apabila dikenai hukuman. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada pelajar, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan belajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati adalah stimulus dan respon. Oleh karena itu, apa saja yang diberikan oleh guru atau stimulus dan apa yang diterima oleh pembelajar atau respon harus dapat diamati dan diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Faktor lain yang dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor penguatan. Bila penguatan ditambahkan, maka respon akan semakin kuat. Begitu pula bila respon dikurangi atau dihilangkan, maka respon juga semakin kuat. Nah, menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau gerakan. Jadi, perubahan tingkah laku akibat kegiatan belajar dapat berwujud konkret, yaitu yang dapat diamati, atau tidak konkret, yaitu yang tidak dapat diamati. Meskipun aliran behaviorisme sangat mengutamakan pengukuran, tetapi tidak dapat menjelaskan bagaimana cara mengukur tingkah laku yang tidak dapat diamati. Teori Thorndike ini disebut pula dengan teori koneksionisme. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas pengertian tentang teori humanistik. Teori humanistik atau sering juga disebut teori belajar humanistik adalah satu dari beberapa teori belajar yang digunakan oleh guru maupun tenaga pengajar lainnya. Secara garis besar, teori belajar humanistik adalah teori belajar bertujuan menghasilkan hal baik bagi kemanusiaan supaya bisa mencapai aktualisasi diri dan membuat orang mampu mengenali diri sendiri. Oleh karena itu, proses belajar humanistik ini membutuhkan perhatian yang besar dalam prosesnya, dengan harapan menghasilkan pencapaian yang baik. Masih bingung? Berikut ini pengertian proses belajar humanistik yang dipaparkan oleh para ahli. Yang pertama, menurut Arthur Combs. Arthur Combs seorang pendidik sekaligus psikolog asal Ohio, Amerika Serikat. Beliau merupakan salah satu tokoh yang ikut berperan pada sejarah teori belajar humanistik. Combs berpendapat bahwa belajar merupakan kegiatan yang bisa dilakukan di mana saja dan menghasilkan sesuatu bagi dirinya. Pada kegiatan belajar, seseorang bahkan guru tidak boleh memaksakan sesuatu hal yang tidak disukai oleh individu yang bersangkutan. Nah, yang selanjutnya ada Abraham Maslow. Menurut Maslow, belajar merupakan serangkaian proses yang harus dilalui untuk
mengaktualisasi dirinya. Pada kegiatan belajar, diharapkan seseorang individu bisa memahami dirinya dengan baik. Yang selanjutnya adalah Carl Rogers. Menurut Rogers, pada proses belajar dibutuhkan sikap saling menghargai dan tanpa prasangka antara individu yang sedang belajar dan pihak yang memberi pembelajaran. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu mengubah sikap atau perilaku individu dari yang awalnya tidak baik karena belum mengetahui menjadi baik. Yang kedua, membiasakan individu untuk berlaku secara demokratis, partisipatif, dan humanis. Yang ketiga, mampu menjadikan individu sebagai insan yang mudah menghargai perbedaan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan dalam menyatakan ide atau gagasan. Yang keempat, mampu meningkatkan keinginan belajar individu. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri teori humanistik. Suatu teori belajar dikatakan humanistik jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menekankan pada aktualisasi diri individu, manusia sebagai sosok individu yang bisa mengeksplorasi dirinya. Yang kedua, ada proses merupakan hal yang penting menjadi fokus belajar. Yang ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif. Yang keempat, mengedepankan pengetahuan atau pemahaman. Yang kelima, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Yang keenam, tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu. Yang selanjutnya ada prinsip teori belajar humanistik. Teori belajar ini memiliki prinsip yang tidak jauh-jauh dari manusia itu sendiri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, setiap manusia memiliki nalar untuk belajar secara alamiah. Yang kedua, belajar terasa sangat bermanfaat jika memiliki relevansi dengan maksud tertentu. Yang ketiga, proses belajar bisa mengubah persepsi seseorang akan dirinya. Yang keempat, makna belajar akan terasa jika dilakukan oleh diri sendiri. Yang kelima, setiap pembelajaran harus mampu menumbuhkan kepercayaan dirinya. Yang keenam, belajar sosial tentang proses belajar itu sendiri. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ada salah itu dari diri saya sendiri, dan bila ada benar itu datang dari Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.